Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mempersiapkan diri untuk memuji menyembah nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan apa yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini boleh Tuhan tolong. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepada Engkau. Biarlah pujian, kemuliaan yang kami naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum untuk kerajaan Tuhan. Kami siap untuk bisa bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Saat Tiada Jalan. Allah
kehidupan ini ya Tuhan, jalan mana yang harus kupilih? Seringkali kami tak mampu, seringkali kami tak tahu, tetapi bersyukur kami menemukan Engkau Tuhan. Engkau membuat kami mampu, Engkau membuat kami tahu. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita naikkan pujian ini. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan
dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati pemimpin kami, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, berikan kesabaran dan hati yang tulus untuk merawat bangsa ini. Dari jajaran yang paling atas sampai dengan ke daerah, Tuhan urapi, Tuhan berkati. Izinkanlah gereja-gereja yang tersebar di seluruh pelosok negeri ini, Tuhan berkati supaya boleh menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan untuk bencana banjir, tanah longsor yang sedang melanda negeri kami di beberapa pelosok daerah. Tuhan tolong, berikan kekuatan ketabahan kepada penduduknya. Kau berkati tim gereja, Kau berkati tim pemerintahan, untuk mereka diberi kekuatan oleh Tuhan bisa mengurus bencana ini. Kami juga berdoa Tuhan buat proses vaksinasi, Tuhan berkati supaya boleh merata dan cepat selesai, sehingga virus COVID-19 boleh kami atasi. Saudaraku, sekarang kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa buat setiap kami Tuhan. Engkau tolong Tuhan, biarlah kami umat-Mu, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Engkau tetap memberkati kami, supaya iman kami kepada Engkau bukan semakin turun, bahkan semakin kuat di dalam Tuhan. Engkau berkati anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang sedang merintis pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka. Berkati anak Tuhan yang sedang ada dalam problem keluarga, Kau berkati mereka, Kau balut dengan kasih Tuhan, hati yang tenang, hati yang damai, pikiran yang jernih, untuk memikirkan lebih baik jauh ke depannya. Berkati anak-anak mereka, Tuhan berikan kesehatan. Biarlah anak-anak ini seperti anak panah di tangan pahlawan, dilesatkan dan mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak Tuhan yang sedang bergumul Tuhan dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan berkati, Tuhan yang akan cukupkan Tuhan. Sebagaimana Engkau mencukupkan burung pipit, Engkau juga akan mencukupkan kebutuhan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami tidak mau mengeraskannya. Dan apapun yang kami dengar, kami mau terima sebagai suara Tuhan, untuk kami bisa lebih kuat lagi ke depannya. Terima kasih Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, di dalam nama Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, khususnya di dalam pasal yang ke-64. Kita akan baca keseluruhan pasal ini sebagai dasar ayat untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara Mazmur pasal 64 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku. Pada waktu aku mengaduh, jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Ayat 3. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 4. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Ayat 5. Untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Ayat 6. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ayat 7.
Mereka merancang kecurangan-kecurangan. Kami siap, perancangan sudah rampung, alangkah dalamnya batin dan hati orang. Ayat 8. Tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ayat 9. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng-geleng kepala. Ayat 10. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. Ayat 11. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hukum Allah kepada orang fasik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan tentunya bukan dalam kategori orang fasik. Kita berada di rel orang benar. Namun terkadang tanpa kita sadari, kita bisa tergoda untuk berkelakuan seperti orang fasik. Jadi rel kita utamanya pokoknya adalah rel orang benar. Tetapi kadang kita tergoda untuk berlaku sebagai orang fasik. Berbeda dengan orang fasik, mereka adalah orang yang biasa berbuat fasik. Hidup pokoknya ada di rel orang fasik. Nah, mereka kadang tergoda untuk hidup benar. Jadi sesekali mau benar, sesekali mau hidup kudus, tetapi kembali lagi ke hidup pokoknya, yaitu di rel orang fasik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat ada beberapa ciri yang perlu kita waspadai supaya kita tidak masuk dalam kategori orang fasik. Yang pertama kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ketiga. Ayat tersebut berbunyi demikian: sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Yang pertama adalah persepakatan jahat. Saudara, yang dimaksud dengan persepakatan jahat adalah sebuah aktivitas lebih dari satu orang, dan bisa jadi dimulai dari kita, untuk kita merencanakan satu hal tentang orang, tentang kegiatan, tentang apapun, dan itu disepakati bersama dan tidak membuahkan kebaikan, melainkan membuahkan kejahatan. Dan khususnya persepakatan jahat ini ditujukan untuk seseorang, sehingga pada akhirnya orang fasik ini melihat seseorang tersebut yang telah dirancangkan sedemikian rupa, mereka jatuh. Dan ketika mereka jatuh, orang fasik akan bersukacita. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, ketika kita tidak waspada, ketika rohani kita mulai loyo dan kita mulai bercakap-cakap dengan orang-orang dan timbul niat jahat, lalu mengadakan persepakatan gelap, dan persepakatan gelap ini merugikan orang. Akhirnya kita yang menjadi orang benar pada rel yang benar, kita tergoda dan kita masuk pada lingkaran orang fasik. Oleh sebab itu, marilah kita hati-hati di dalam setiap tindakan-tindakan kita, supaya kita tidak ada di dalamnya. Yang kedua, prinsip atau ciri daripada orang fasik adalah lidah yang tajam. Saya akan bacakan dalam ayat yang keempat. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikan kata yang pahit seperti panah. Saudara, lidah yang tajam di satu kasus tertentu itu berguna untuk mengurai masalah, untuk menyelesaikan masalah. Lidah yang tajam adalah buah dari pemikiran yang tajam, sehingga kita bisa membedakan. Seperti halnya saat ini ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menganggap saudara bukanlah orang fasik. Saudara dan saya adalah orang benar karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi saya memakai kata yang tepat, yaitu pemikiran yang tajam, lidah yang tajam, bahwa kita memang orang benar,
namun kadang kita tergoda untuk melakukan perilaku fasik. Jadi ada perbedaan. Saya sedang tidak berbicara kepada saudara sebagai orang fasik, melainkan saya sedang berbicara kepada saudara sebagai orang benar untuk hati-hati supaya tidak terjerembab kepada lingkaran orang fasik. Namun kadangkala lidah tajam ini kita gunakan untuk hal yang negatif, untuk menajamkan kesalahan seseorang. Sudah salah, kita pertajam lagi, orangnya semakin terpuruk, orangnya semakin tidak mempunyai kekuatan atau daya untuk bangkit kembali. Saudara, kadangkala kita perlu, Alkitab mengatakan, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Supaya apa? Supaya mereka tetap suatu saat nanti ketika mereka sadar, mereka kembali berterima kasih karena dulu itu diterima oleh saudara dan saya apa adanya. Nah, lidah tajam ini bisa membuat orang sakit hati. Lidah tajam ini bisa membunuh karakter. Lidah tajam ini membuat orang yang bersalah semakin terpuruk. Saudara, sebetulnya ketika kita menghadapi orang yang bersalah, secara nurani mereka sudah merasa salah. Mereka sudah megangkan bendera putih. Mereka dalam kondisi yang sensitif. Oleh sebab itu hati-hatilah dengan perkataan kita. Yang kedua, ciri daripada orang fasik adalah lidah tajam untuk maksud yang kurang baik. Yang kedua, saudara, memasang perangkap. Saya akan bacakan dalam ayatnya yang ke-6. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dengan memasang perangkap adalah kita yang membuat, namun seolah-olah Dia yang melakukannya. Lalu kita mencuci tangan dan kita berkata, itu bukan saya. Kita teringat, saudara, dengan cara orang merangkap burung. Dibuatlah jaring yang begitu luas di lahan persawahan ketika sawah atau tanaman padi siap panen. Lalu burung-burung secara otomatis akan mencari makan, dan burung-burung yang tidak mengetahui ada perangkap, dia akan terperangkap. Kita berkata bukan salah kita, itu burungnya sendiri yang datang ke perangkap tersebut. Tetapi kalau kita mau jujur, ternyata kita yang memasang. Begitu juga kita teringat dengan cara orang untuk menangkap ikan. Maka dibuatkanlah perangkap di air yang mengalir tersebut. Ikannya secara tidak sengaja, dia tidak punya jalan lain selain ke arus air itu, dan dia masuk ke perangkap tersebut. Lalu kita berkata salah ikannya yang masuk sendiri. Tapi kalau kita mau jujur, kitalah yang sebetulnya memasang. Nah, kadang secara tidak disadari kita memasang perangkap untuk keluarga kita sendiri, untuk jemaat yang kita pimpin, untuk anggota sel yang kita pimpin, untuk tetangga yang kita pimpin, dan kita berkata itu bukan salah saya. Tetapi kalau boleh jujur, sebetulnya kita juga punya andil dalam kesalahan, kesialan tersebut. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang benar, kita ada di posisi yang benar, namun hati-hatilah supaya kita tidak berperilaku seperti orang fasik. Yang pertama, cirinya adalah mengadakan persepakatan jahat. Yang kedua, lidahnya tajam untuk keburukan. Dan yang ketiga, memasang perangkap. Dan biarlah pada masa pandemi COVID ini kita tidak membuat situasi bertambah runyam karena kita ikut andil untuk sesuatu yang buruk. Apa hasilnya, saudara, ketika kita mencoba untuk konsisten menjadi orang benar? Ada pada ayat yang ke-11. Ayat tersebut mengatakan demikian. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Jadi hasilnya adalah sukacita yang sejati karena kita hidup tetap sebagai orang benar. Yang kedua, dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah. Kita akan bermegah karena yang kita megahkan bukanlah semu tetapi abadi.
kita bermegah karena Tuhan, kita bermegah karena kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Jadi kesimpulannya saudaraku mengenai hukum Allah kepada orang fasik, itu pasti di dalam ayatnya yang ke-7 kami sudah siap rancangan rampung. Ayat yang 8 ini hukumannya, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Tuhan tidak berpihak kepada kita. Kita ditembak Tuhan dan kita terluka akhirnya. Rugi saudara. Lebih baik kita menjadi orang benar karena kita akan bersuka cita dan terus bermegah. Mungkin akhir-akhir ini saudara mengalami hal-hal yang kurang mengenakan. Tetap percaya saudara bahwa Tuhan pasti tolong kehidupan kita. Mari kita melanjutkan acara doa pagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, materaikan firman-Mu di dalam kebenaran. Dan biarlah hari ini Tuhan Kau urapi kami dengan niat hati kami yang tulus untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam. Tuhan tolong para pendengar sidang jemaat-Mu yang akan bekerja, Tuhan buat berhasil. Yang studi BDR, Tuhan buat berhasil. Yang melayani Tuhan, Tuhan buat berhasil. Yang ada problem persoalan dalam rumah tangga, Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami akhiri doa pagi kami. Dan saudara, mari angkat tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Kiranya Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.